Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, di luar sana banyak yang meneriakan boikot produk Israel. Dan saudara dalam Tuhan, bagi saudara yang sedang meneriakan produk Israel, alangkah bagusnya jika saudara menonton cuplikan video yang berikut ini. Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal. Perdana Menteri Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan, dan Knesset bertugas sebagai badan legislatif Israel dalam hal produk domestik bruto. Ekonomi negara ini menduduki peringkat ke-28 dunia. Negara kejam ini terletak di ujung timur Laut Tengah Asia Barat. Inilah penjelasan tentang makmurnya rakyat Israel. Tanpa adanya minyak, kemajuan ekonomi Israel. Israel merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang industri manufakturnya relatif paling maju sejak tahun 1970, saat negara-negara Arab masih mengandalkan sumber uang dari minyak. Israel sejatinya juga memiliki cadangan minyak dan gas, namun relatif sedikit. Industri-industri yang sudah berkembang pesat di Israel antara lain pupuk, pestisida, farmasi, bahan kimia, plastik, dan logam berat. Pada tahun 2008, negara itu sudah memiliki industri manufaktur dengan jumlah pekerja mencapai 384.000 orang yang sebagian besar merupakan pekerja terampil. Selain industri manufaktur, sektor pertanian di Israel adalah termasuk yang paling maju di dunia, dengan produktivitas lahan yang sangat tinggi karena memanfaatkan teknologi tinggi. Israel adalah salah satu negara pengekspor alat-alat pertanian dan peternakan canggih terbesar secara global, termasuk ke Indonesia. Perusahaan teknologi Israel. Israel juga merupakan negara di mana perusahaan-perusahaan teknologi tumbuh sangat subur. Pada tahun 1980-an banyak orang yang bekerja di Silicon Valley bermigrasi ke Israel. Sektor teknologi yang sebelumnya hanya menyumbang sebesar 37% dari produk industris, meningkat menjadi 58% di tahun-tahun 1985 dan kembali meningkat jadi 70% pada tahun 2006. Negara itu juga menerima banyak pendanaan untuk pengembangan riset dan teknologi dari negara lain seperti AS Kanada, Italia, Austria, Prancis, Irlandia, Belanda, Spanyol, Cina, Turki, India, dan Jerman. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Saudara, saya reaction video ini supaya kita mengerti tentang kehebatan daripada bangsa Israel atau negara Israel. Disampaikan di video tadi bahwa ketika mereka kekurangan minyak sekalipun, ekonomi mereka tetap stabil. Ya, mereka tidak lemah dalam segi ekonomi, saudara dalam Tuhan. Mereka tetap jaya, mereka tetap maju, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi jikalau di luar sana banyak yang teriak boikot produk Israel, saya katakan silahkan saja. Tapi bagi saya itu hanya teriakan yang sia-sia adanya. Kita sudah lihat di beberapa tahun terakhir ini bagaimana kehebatan daripada bangsa Israel. Ya, dan salah satu contoh di video tadi, ketika bangsa Israel atau negara Israel ini kekurangan minyak, mereka bisa tetap jaya, saudara dalam Tuhan. Ekonomi mereka tidak lemah, saudara dalam Tuhan. Ya, bahkan mereka juga mampu menciptakan sesuatu yang belum ada jadi ada, saudara dalam Tuhan. Ini merupakan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa atau negara Israel atau kepada orang-orang Israel. Saudaraku dalam Tuhan, yang luar biasa, ini mengingatkan kita bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab boleh kita melihat bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, bagaimana Tuhan menjaga, melindungi mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan saudara dalam Tuhan, ketika mereka lepas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka melewati padang pasir, padang gurun, saudara dalam Tuhan. Dan di situ pun Tuhan tetap memelihara mereka dengan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Mereka tidak kekurangan dengan air minum, dan mereka tidak pernah kelaparan dengan makanan, saudara dalam Tuhan. Mereka tetap dicukupkan oleh Tuhan, kebutuhan mereka tetap dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel lah
yang pernah makan roti yang turun dari sorga. Saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa saudara dalam Tuhan. Bagaimana penyertaan, bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kalau kita melihat hingga hari ini, orang-orang Israel adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar, yang jenius, dan saya katakan orang-orang yang luar biasa. Ya, jadi jikalau saudara ya di luar sana yang saat ini teriak boikot produk Israel, ya saya katakan itu teriakan yang sia-sia. Karena kalaupun ya banyak saat ini yang boikot produk Israel, kita boleh melihat di beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di mana banyak orang yang meneriakkan boikot produk Israel. Tapi toh juga sampai hari ini Israel tetap jaya, Israel tetap hebat, Israel tetap kuat, dan Israel tetap maju dalam dunia ekonomi. Nah, saudara dalam Tuhan, ya sekali lagi teriak boikot tidak menyelesaikan persoalan di antara Israel dengan Palestina atau dengan Hamas saat ini. Ya. Saudara, yang terpenting saat ini doa kita, ya doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan menyerahkan mujizat perdamaian di antara mereka, supaya Tuhan memulihkan hubungan mereka saudara dalam Tuhan, sehingga tidak ada lagi perang, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi masalah di antara mereka, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan saudara dalam Tuhan. Ya, sudah terlalu banyak, ya terutama di jalur Gaza. Ini jelas kita lihat di media bagaimana masyarakat yang berada di jalur Gaza mengalami duka cita yang begitu mendalam. Bagaimana mereka menitiskan air mata yang begitu banyak saudara dalam Tuhan. Bagaimana mereka kehilangan harta miliknya, kehilangan keluarganya, kehilangan apa yang mereka punya. Tentu kita tidak mau hal ini terus terjadi, terus mereka alami saudara dalam Tuhan. Ya, tentu kita merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Duka mereka merupakan duka cita kita. Air mata mereka merupakan air mata kita. Ya, jadi kalau kita sibuk teriak boikot produk Israel, saya katakan bahwa itu tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Tidak menyelesaikan persoalan, tapi memperkeruh suasana. Alangkah baiknya kalau kita terus menyuarakan perdamaian di antara mereka. Ya, kita menengahi persoalan ini saudara Tuhan. Ya, ini saya rasa lebih penting daripada kita teriak boikot segala macam. Tidak ada gunanya. Dan di video saya sebelumnya juga saya jelaskan bahwa dampak daripada teriak boikot bukan kepada Israel, bukan kepada Amerika yang mendukung Israel, tetapi kepada kita di negeri ini. Ya. Jikalau semua perusahaan yang berhubungan dengan Israel ditutup misalnya, ya, siapa yang rugi? Tentu keuangan negara kita. Ya, siapa yang di PHK? Tentu masyarakat kita saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi ruginya di kita, bukan di Israel. Ya, kita harus menyadari hal itu. Jadi sekali lagi, ya, teriak boikot tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Tapi yang terpenting kita menyerukan perdamaian di antara Israel Palestina atau Hamas, dan juga ya kita doakan supaya Tuhan menyatakan mujizat perdamaian di antara mereka, sehingga orang-orang yang berduka cita di sana boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan dan boleh bersuka cita kembali. Itu harapan kita. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.